Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Wow, Ibu ucapkan selamat atas kenaikan kelasmu. Ya, selamat karena kalian sudah naik di kelas yang baru, kelas 9. Dan itu berarti kalian sudah harus belajar lebih serius lagi karena sudah semakin mendekat ke akhir dari masa pembelajaranmu di SMP. Meskipun kita akan masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, anak-anakku, tapi Ibu harap kalian tetap semangat ya. Nah, kalian harus sudah menyiapkan diri untuk mempelajari materi-materi di kelas 9 semester 1 ya. Kita mungkin selama 1 semester ini kita masih akan belajar secara daring, secara online atau disebut pembelajaran jarak jauh seperti ini. Baru semester depan kita akan belajar. Tapi kita lihat saja bagaimana ke depannya. Yang pasti kita berharap corona ini segera berlalu. Tapi dia akan berlalu kalau kalian juga ikut serta di dalamnya. Berhati-hati menjaga cara hidupmu, ya, tidak main kumpul-kumpul sembarangan dengan teman-temanmu. Itu yang membuat corona tidak segera beranjak karena kita sangat teledor, tidak mau berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang Ibu kasihi, yang Ibu sayangi, yang Ibu banggakan, dengan pembelajaran jarak jauh ini, kalian tetap harus menyiapkan buku tulis. Ibu minta 1 buku tulis. Kamu siapkan dan alat tulis tentunya untuk dipakai sebagai sarana pembelajaran kita. Selain juga akan ada banyak pembelajaran yang akan memanfaatkan YouTube atau Google Classroom atau Google Form dan grup WA juga Ibu rasa masih cukup efektif untuk menjadi sarana kita belajar. Tetap semangat, itu yang Ibu mau. Tetap semangat dan tetap berprestasi. Anak-anak, kalian akan belajar dengan Ibu 1 kali seminggu, yaitu setiap hari Selasa. Dengan jangka waktu 120 menit. 2 jam, 120 menit. Nah, proses pembelajaran sendiri, materi pelajaran, mungkin itu hanya sekitar 30 menit Ibu berikan. Atau 45 menit lah bisa jadi. Lalu selebihnya apa? Selebihnya kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, untuk tugas ini, Ibu harap kalian akan mengumpulkannya sesuai dengan waktu hari Selasa, hari Selasa kumpulkan. Mengapa begitu? Karena hari Rabu sudah ada materi pelajaran lain, hari Kamis ada yang lain lagi, dan seterusnya. Kalau tidak diselesaikan di hari itu, kalian akan kesulitan sendiri menumpuk-numpuk pekerjaan judul. Jadi Ibu mau tugas hari itu dikerjakan dan dikumpulkan di hari itu. Ibu akan memberikan reward kepada mereka yang mengumpulkannya cepat. Anak-anak yang mengumpulkan tugas sebelum jam 1 siang, itu akan Ibu beri tambahan nilai 10. 5 tambah 5. Jadi 10. Nah, anak-anak yang mengumpulkan tugas antara pukul 1 siang sampai pukul 5 sore, itu Ibu beri tambahan nilai 5. Ya, kamu dapat nilai berapa? Ibu tambahi 5. Kalau kamu dapat nilai 100, Ibu tambahi 5 juga. Jadi 105 nilaimu. Tidak apa-apa. Karena Ibu menghargai orang yang berusaha mengumpulkan cepat. Nah, kalau yang mengumpulkan di atas pukul 5 sore bagaimana, Bu? Ya, nilainya normal. Tidak ada tambahan dan Ibu menunggu sampai pukul 7 malam. Sampai pukul 7 malam hari Selasa menjadi batas akhir pengumpulan tugas. Lebih dari itu,
malah nilainya akan dikurangi. Jadi harapan ibu kalian bisa mengerjakan kerja cepat, kerja pintar dengan hasil yang terbaik. Ya. Nah, anak-anakku, mungkin kalian bertanya, bagaimana belajarnya? Kan belum ada buku. Nah, kita akan memanfaatkan ini, buku dari gadget. Buku Bahasa Indonesia kelas 9. Ya, buku Bahasa Indonesia kelas 9. Nanti Ibu akan berikan BSE ini, nanti kalian bisa buka sesuai dengan materi pelajarannya. Secara umum, Ibu akan beritahukan materi kelas 9 semester 1. Yang pertama, itu adalah laporan hasil observasi. Kalian harus bisa menelaah laporan hasil observasi itu seperti apa. Lalu bisa membuat laporan hasil observasi, lalu bisa menyajikan laporan itu. Disajikan. Nanti, sajikannya bagaimana Bu? Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Lalu yang kedua adalah pidato persuasif. Kalian harus bisa mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif itu. Lalu akan ada contoh pidato persuasif yang akan Ibu berikan. Kita telaah strukturnya, harus ada apa di pidato persuasif itu. Lalu kalian Ibu harapkan bisa menuangkan gagasan dalam sebuah naskah pidato persuasif. Bahkan nanti kalian akan berpidato persuasif. Nah, itu tantangan. Namanya kelas 9, tantangannya ya harus semakin besar. Dan kalian harus siap. Karena dalam usiamu, dalam tingkatan pendidikanmu, kamu sudah dianggap mampu sampai di tingkat ini. Oke, bahkan kelas 6 SD, Ibu ingat materi itu berpidato juga sudah ada ya. Tapi untuk SMP, kalian akan harus sudah lebih matang isi pidatonya. Lalu yang ketiga, materinya adalah tentang cerpen. Akan mengidentifikasi yang disebut dengan cerpen itu apa, lalu unsur-unsur cerpen itu apa, bagaimana cara membuat cerpen, dan akhirnya bagaimana kalian menghasilkan sebuah karyamu sendiri, bukan karya mengambil di Google, bukan karya orang lalu diaku-aku, tapi karyamu sendiri sesederhana apapun. Ibu menerima asal itu adalah karyamu sendiri. Dan yang terakhir di semester 1 ini adalah teks tanggapan. Kalian harus bisa mengidentifikasi informasinya, lalu menelaah strukturnya juga, dan memberikan tanggapan terhadap sesuatu secara lisan dan tertulis. Bagaimana anak-anakku? Itu gambaran tentang materi kelas 9 semester 1. Semoga dalam pembelajaran ini kita akan membuat kelas-kelas yang menyenangkan. Yang bukan cuma tugas saja, tapi ada interaksi juga antara kita. Seandainya sekali waktu kita membuat Zoom atau Google Meet, bisa ya? Apakah sebulan sekali kita akan mengadakan tatap muka seperti itu? Aduh, Ibu udah semangat banget, pengen sekali ketemu dengan kalian di kelas. Tapi biarlah kita menikmati dulu kelas-kelas virtual seperti ini. Nah, anak-anakku yang hebat-hebat, kelas 9 yang berbahagia, untuk hari ini ada tugas lagi. Ya, tugas yang pertama Ibu berikan kepada kalian. Tapi bukan tugas yang berat, karena kan belum ada materi. Ibu mau minta kalian untuk menulis sebuah tulisan, ceritakan tentang dirimu, karena banyak yang belum Ibu kenal, Ibu ingin mengenal kamu, tuliskan tentang dirimu. Siapa nama lengkapmu, siapa nama panggilanmu, kamu anak keberapa, lalu hobi kamu apa yang paling kamu suka, apa yang paling tidak kamu suka, lalu cita-citamu apa.
Dan yang terakhir, yang paling penting ini, apa rencana pendidikanmu setelah kamu nanti ini menyelesaikan bangku SMP? Mau melanjutkan kemana? Itu berhubungan dengan cita-citamu pastinya ya. Tuliskan, misalnya langsung di WA, nanti dikirim ke grup WA kita, atau kamu tulis di bukumu. Kalau tulis di buku, kadang-kadang ibu kesulitan ya membaca tulisan-tulisan yang ajaib-ajaib. Jadi bisa kamu tulis pakai WA dan nanti kamu kirim di grup WA kita. Ibu mau mengenal kamu. Oke, itu saja untuk pertemuan pertama kita. Nah, cuma berapa menit ini? Nah, sisa waktu yang ada kalian bisa pakai untuk menyelesaikan tugas, lalu mengirimkannya ke grup WA kita secepat yang bisa kamu lakukan. Oh ya, tugas pertama ini dalam bentuk deskripsi ya, artinya karangan, paragraf-paragraf. Bukannya nama, titik 2, Susi. Anak kedua. Bukan seperti itu. Tapi kamu ceritakan nama lengkap saya adalah Susi Susilowati. Dan saya biasa dipanggil, seperti itu. Ceritakan tentang dirimu. Oke. Baik, Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Dan Ibu menunggu pekerjaan yang Ibu berikan ke kalian ya. Tugas itu kalian penuhi. Baik, selamat pagi. Sehat selalu. Semangat mengerjakan tugas dengan baik.